Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvianti dari jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Hubungan Universitas Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kisah hidup dan karya-karya luar biasa seorang bapak optik modern, siapa lagi kalau bukan Ibnu Al-Haytham. Penasaran kan dengan ceritanya? Kalau begitu, saksikan terus video ini sampai akhir. Mari kita langsung ke pembahasan mengenai kisah hidup Ibnu Al-Haytham. Al-Hazen adalah sosok yang mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, astronomi, geometri, pengobatan, dan filsafat. Namun, namanya paling dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains, terutama dalam bidang optik dan astronomi. Bahkan namanya diabadikan di kawah bulan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam ilmu astronomi. Dalam bidang ilmu pengetahuan yang dipenuhi oleh cendekiawan-cendekiawan yang mengalami perubahan besar, nama Abu Ali Al-Hasan Al-Haytham atau lebih dikenal sebagai Ibnu Al-Haytham adalah salah satu yang tidak akan pernah terlupakan. Ia lahir pada tahun 962 Masehi di Basra, Irak, dan meninggal di Kairo tahun 1039 Masehi. Kehidupan Al-Hazen mencerminkan periode keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa itu. Ia dikenal sebagai The Islamic Golden Age abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Ia adalah saksi dari transformasi peradaban dunia dan salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh pada masanya. Warisannya bagaimanapun tidak terbatas pada satu era. Karyanya terutama dalam bidang optik dan astronomi telah membentuk dasar ilmu pengetahuan modern yang terus memengaruhi generasi-generasi ilmuwan di seluruh dunia. Beliau juga adalah penemu kamera obskura yang merupakan cikal bakal kamera modern sekarang ini. Sebagai seorang ilmuwan sebegisa, Al-Hazen telah membentuk landasan bagi pemahaman modern tentang sains. Ia bahkan dijuluki The First Scientist karena memperkenalkan konsep metode ilmiah yang berfokus pada observasi, eksperimen, dan pengujian teori. Pendekatannya yang sistematis dan metodologis dalam mengajar pengetahuan ilmiah memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Dalam biografi ini, kita akan menjelajahi kehidupan, pencapaian, dan warisan yang tak tertinggal dari Al-Hazen. Dari awal yang penuh semangat hingga kontribusi ilmiahnya yang mengubah paradigma, mari kita memahami perjalanan luar biasa seorang pemikir yang melintasi zaman dan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Karya-karya buku Al-Hazen mencakup berbagai disiplin ilmu, melalui dari sains dan matematika hingga filsafat dan kedokteran. Al-Hazen adalah seorang ilmuwan sebegisa yang memberikan kontribusi penting pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan karya-karyanya menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Banyak sekali detail kehidupan Ibnu Al-Haytham yang hilang seiring berjalannya waktu. Kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupannya seringkali bertentangan tergantung sejarawan yang menceritakannya. Sebagian besar data biografi Ibnu Al-Haytham berasal dari tulisan sejarawan Muslim abad ke-13 Ibnu Al-Kifli 1172-1248. Awalnya Ibnu Al-Haytham telah dibebaskan dari tahanan rumah atau penjara. Ia tinggal di sebuah bangunan berkubah dekat Masjid Al-Azhar di Kairo, mengajar matematika dan fisika, menulis teks sains, dan menghasilkan uang dengan menjalin teks. Selama penahanannya, ia menulis kitab Al-Manazir atau kitab optik yang berpengaruh. Di samping beberapa buku dan bab tentang fisika, matematika, teknik, astronomi, kedokteran, psikologi, anatomi, persepsi visual, dan oftalmologi, dia menulis pengantar tentang metode ilmiah. Ibnu Al-Haytham adalah seorang penulis yang produktif. Ia menulis lebih dari 200 karya berbagai subjek. Karyanya yang paling penting dijelaskan masuk kitab Al-Manazir atau buku optik, Risalah fi Al-Dawa, risalah tentang cahaya, Mizan Al-Hikmah, keseimbangan hikmah, Muqalah fi Al-Qarasun, risalah tentang pusat gravitasi, Risalah fi Al-Makan, risalah mengenai tempat, Al-Suku Al-Batmanus, keraguan tentang Ptolemy, tentang konfigurasi dunia, model gerak 7 planet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa bidang ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan dan ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Yang pertama yaitu mengenai metode ilmiah. Elemen metode ilmiah modern ditemukan dalam filsafat,
menggabungkan observasi dan argumen rasional mempunyai pengaruh besar, khususnya pada Roger Bacon dan Johannes Kepler. Bacon pada 1214 sampai 1296, seorang wirawan Fransiskan yang bekerja di bawah bimbingan Grosseteste, terinspirasi oleh tulisan Ibnu Al-Haytham yang melestarikan dan membangun potret pendahuluan Aristoteles. Ibnu Al-Haytham mengembangkan metode eksperimental yang ketat dalam pengujian ilmiah, terkontrol untuk memverifikasi mendukung dugaan induktif. Metode ilmiah Ibnu Al-Haytham sangat mirip dengan metode ilmiah modern dan terdiri dari siklus observasi, hipotesis, eksperimen yang berulang, dan kebutuhan akan verifikasi independen. Gordon Lewis berikut ini termasuk pengenal metode ilmiah oleh Ibnu Al-Haytham. Menurut sebagian besar sejarawan, Al-Haytham adalah pelopor metode ilmiah modern. Dengan bukunya, ia mengubah arti istilah optik dan menetapkan eksperimen sebagai norma pembuktian di lapangan. Penyelidikannya tidak didasari pada teori abstrak, namun pada bukti eksperimental. Eksperimennya sistematis dan dapat diulang. Selanjutnya, dalam bidang ilmu fisika dan optik, teori Ibnu Al-Haytham tentang cahaya dan penglihatan tidak identik atau secara langsung satu teori yang diketahui sebelumnya telah ada pada zaman dahulu atau dalam Islam. Persepsi nyata pertama terhadap kerja lensa, khusus kemampuan untuk cembung untuk menghasilkan bayangan suatu benda yang diperbesar, tampaknya diberikan kepada Ibnu Al-Haytham. Kacamata baru ditemukan pada akhir abad 13 yang mewakili penggunaan praktis pertama dari pengusahaan masyarakat. Ibnu Al-Haytham melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lintasan cahaya melalui berbagai media, menemukan hukum pembiasan. Ia juga melakukan eksperimen pertama tentang dispersi cahaya menjadi warna penyusunnya. 7 jilid risalah Ibnu Al-Haytham tentang optik, yaitu Kitab Al-Manazir atau buku optik, yang ditulisnya saat di penjara antara tahun 1011 hingga 1021, yang disejajarkan dengan Filosofi Naturalis Principia Mathematica karya Isaac Newton sebagai salah satu buku paling berpengaruh yang pernah ditulis dalam fisika. Secara drastis mengubah pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Dia membahas panjang lebar teori berbagai fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, pelangi, dan berspekulasi tentang sifat fisika cahaya. Dia juga berusaha menjelaskan penglihatan binokular dengan memberikan penjelasan yang benar tentang peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika berada di dekat cakrawala. Dia dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan kamera obskura dan kamera lubang jarum. Sebagaimana dinyatakan di atas, ia bertentangan dengan teori penglihatan Ptolemy dan Euclid bahwa objek dilihat melalui sinar cahaya yang memancar dari mata. Menurutnya, sinar berasal dari objek penglihatan dan bukan dari mata. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan astronomi. Meskipun tidak termasuk di antara astronom Arab terhebat, karya-karyanya menunjukkan bahwa ia telah menguasai teknik astronomi Ptolemus. Beberapa karyanya juga mengungkap kemampuannya dalam memecahkan permasalahan yang mendapat perhatian para astronom Arab, seperti penentuan kiblat atau arah salat. Kritiknya terhadap model planet Ptolemus seperti yang disajikan dalam Almagest dan hipotesis planet tampaknya telah mengilhami penelitian yang mengarah pada pergantian model planet non-Ptolemus. Pada abad ke-13, Marga dan Damaskus, abad ke-14, karya astronomi ini ditulis antara tahun 1025 sampai 1028. Al-Syuku Al-Bathylimus dan kemudian diterjemahkan sebagai keraguan mengenai Ptolemy atau aporias terhadap Ptolemy. Dia menilai bahwa beberapa perangkat matematika yang diperkenalkan Ptolemy ke dalam astronomi, khususnya Euclid, gagal memenuhi persyaratan fisik gerak melingkar beraturan. Para astronom Renaissance Eropa dipengaruhi oleh karyanya On the Configuration of the World, di mana ia terus menerima realitas fisik. Model geosentris alam semesta menyajikan penjelasan rinci tentang struktur fisik bola langit.
yang dimana bumi secara keseluruhan adalah sebuah bola bulat yang pusatnya merupakan pusat dunia. Ia diam di tengah-tengahnya, terpaku di dalamnya dan tidak bergerak ke segala arah atau bergerak dengan berbagai jenis gerakan apapun, melainkan selalu dalam keadaan diam. The Model of Dimension of Each of the Seven Planets karya Ibnu Al-Haytham dan ditulis pada tahun 1038 adalah buku penting tentang astronomi. Naskah yang masih ada dari karya ini baru ditemukan baru-baru ini dan sebagian besar hilang sehingga karya tersebut belum diterbitkan di zaman modern. Reformasinya mengecualikan kosmologi ketika ia mengembangkan studi sistematis tentang kinematika langit yang sepenuhnya geometris. Hal ini pada gilirannya menyebabkan perkembangan inovatif dalam geometri yang sangat kecil. Selanjutnya dalam bidang ilmu matematika, Ibnu Al-Haytham membangun karya matematika Euclid dan Tabit Ibnu Qura dan melanjutkan dengan mensistematiskan kalkulus yang sangat kecil, bagian kerucut, teori bilangan, dan geometri analitik yang menghubungkan aljabar dengan geometri. Kontribusinya terhadap matematika sangat luas. Dia mengembangkan geometri analitik dengan membangun hubungan antara aljabar dan geometri. Ia mempelajari mekanika gerak suatu benda dan merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa suatu benda bergerak terus-menerus kecuali ada gaya eksternal yang menghentikannya atau mengubah arah geraknya. Hal ini sangat mirip dengan hukum gerak pertama yang dijelaskan berabad-abad kemudian oleh Isaac Newton. Karya-karyanya tentang katoptrik dalam buku Kitab Optik memuat masalah penting yang dikenal dengan masalah Alhazen. Dalam geometri, Ibnu Al-Haytham mengembangkan geometri anal dengan membangun hubungan antara aljabar dengan geometri. Ibnu Al-Haytham juga menemukan rumus penjumlahan 100 bilangan asli pertama. Kontribusinya terhadap teori bilangan mencakup karyanya tentang bilangan sempurna. Dalam analisis dan sintesisnya, Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang menyadari bahwa setiap bilangan sempurna genap berbentuk 2n dikurang 1 dikali 2n dikurang 1 dengan 2n dikurang 1 bilangan prima. Namun, ia tidak mampu membuktikannya. Hasilnya berhasil. Hal ini dibuktikan kemudian pada abad ke-18 oleh Euler. Selanjutnya, dalam bidang kedokteran dan psikologi, Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang mendeskripsikan secara akurat berbagai bagian mata dan memberikan penjelasan ilmiah tentang proses penglihatan. Dalam bidang kedokteran dan oftalmologi, Ibnu Al-Haytham membuat kemajuan penting dalam bedah mata dan dia mempelajari serta menjelaskan dengan benar proses penglihatan dan persepsi visual untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan secara rinci berbagai bagian mata dan memperkenalkan gagasan bahwa objek dilihat melalui sinar cahaya yang memancar dari objek dan bukan dari mata. Seperti yang diyakini secara luas, penglihatan mempersepsikan cahaya dan warna yang ada pada permukaan objek yang direnungkan. Penglihatan mempersepsikan semua objek melalui garis-garis lurus yang menyebar antara objek dan titik pusat penglihatan. Ibnu Al-Haytham dianggap oleh beberapa orang sebagai pendiri psikofisika dan psikologi eksperimental atas karya rintisan di bidang psikologi dan persepsi visual. Yang terakhir yaitu dalam bidang filsafat. Dalam filsafat, Ibnu Al-Haytham dianggap sebagai pionir fenomenologi. Dia mengartikulasikan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang dapat diamati serta dunia intuisi, psikologi dan fungsi mental. Teori-teorinya mengenai pengetahuan persepsi yang menghubungkan ranah sains dan agama, melahirkan filsafat eksistensi yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap realitas dari sudut pandang pengamat. Sebagian besar pemikirannya tentang fenomenologi tidak dikembangkan lebih lanjut hingga abad ke-20. Faktanya, ia terkenal karena mengartikulasikan teori pengetahuan yang komprehensif. Terakhir, Ibnu Al-Haytham meninggalkan pengaruhnya pada banyak disiplin ilmu melalui wawasan jeniusnya serta pengamatan baru dan keorisinalannya. Tanpa diragukan lagi, ia dianggap sebagai bapak perintis optik modern. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan kita kali ini mengenai kisah hidup dan karya-karya luar biasa Ibnu Al-Haytham. Semoga dengan kita mengulaskan